Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa, salam sehat, dan salam peribadahan. Oleh sebab itu saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk masuk menghampiri tata kemuliaan Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami untuk menunjukkan niat bakti kami kepadamu. Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir peribadahan saat ini. Kami sungguh memasrahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini seutuhnya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Ku bersyukur padamu Tuhan. Karena dengan kekuatan syukur kita boleh menaikkan satu ibadah kita. Kita boleh menyerahkan ibadah kita dengan kesungguhan yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu
pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami memujimu, kami mengagungkanmu. Dan ini adalah satu bentuk bakti kami kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu, merendahkan diri untuk beribadah kepadamu. Berfirmanlah kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh memahami lebih dalam apa yang Tuhan mau terus kerjakan dan karyakan dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergerakan statistik COVID-19 ataupun juga bencana yang terjadi beberapa waktu terakhir ini membuat banyak kegiatan-kegiatan gereja yang pada waktu lalu telah dibatasi dan membuat batasan-batasan baru yang harus juga diikuti, harus diperhatikan. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang setia melihat berbagai macam cara kerja campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap umat ataupun di dalam dunia ini, maka biarkanlah kita sebagai orang percaya boleh selalu menunjukkan satu rasa bakti kita, menunjukkan peribadahan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada alasan, karena tidak ada alasan untuk seseorang untuk menjauhkan diri dari setiap peribadahan yang harus dilakukan kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita perhatikan dari nats yang kita baca pada saat ini adalah bahwa beribadah kepada Tuhan adalah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mempercayainya, setiap orang yang bergantung seutuhnya kepadanya. Dan pada bagian ini kita telah melihat bahwa tidak ada alasan untuk orang tidak beribadah kepada Tuhan, untuk orang tidak menunjukkan satu rasa baktinya kepada Tuhan. Sehingga pada bagian ini penulis kitab Mazmur ini menyerukan bahwa hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan. Bersorak-sorailah dengan sukacita, datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini adalah satu hal yang telah dialami. Bagaimana penulis kitab Mazmur memiliki satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan sampai memberikan satu pernyataan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan pada nats ini, kita telah melihat bahwa kasih setianya adalah selama-lamanya. Kesetiaannya untuk turun-temurun. Saya yakin dan percaya manakala penulis kitab Mazmur ini menuliskan hal ini, bukan pada dirinya saja dia melihat bagaimana kesetiaan dan kasih Tuhan. Tidak, tetapi bagaimana nenek moyang mereka ditolong oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Dan bagaimana penulis kitab Mazmur ini merasakannya sendiri. Dan juga mungkin ada keturunannya juga yang juga boleh penulis kitab Mazmur ini saksikan tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi, himbauan untuk beribadah kepada Tuhan yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini, mari kita perhatikan bersama-sama. Mari kita camkan bersama-sama. Sehingga biarkanlah dengan tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Meskipun satu realitas, kenyataan terjadi yang membuat seseorang untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Memang banyak faktor-faktor yang kalau kita melihat secara kasat mata, kita punya alasan untuk tidak beribadah, tidak menunjukkan satu rasa bakti. Tetapi perhatikanlah baik-baik bahwa kunci daripada seseorang terus-menerus menunjukkan satu rasa baktinya kepada Tuhan, peribadahan yang ditunjukkan kepada Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah kalau seseorang dalam dirinya ada satu perasaan bersyukur. Tanpa adanya satu rasa syukur, tanpa adanya satu rasa berterima kasih kepada Tuhan, maka yakinlah banyak faktor yang menjadi alasan untuk orang tidak menunjukkan satu rasa bakti kepada Tuhan. Itu akan mendorong seseorang untuk menjauhkan diri, untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau seseorang itu menaruh rasa syukur kepada Tuhan, yakin dan percayalah, setiap alasan-alasan yang menjadi faktor pendorong orang tidak mau beribadah kepada Tuhan, itu akan dihilangkan, itu akan sirna, dan orang akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 di sana disebutkan, kalau pada bagian Mazmur pasal yang ke-100 ini disebutkan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ini adalah kuncinya orang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di sana disebutkan bahwa orang bersyukur adalah perintah Tuhan. Orang bersyukur adalah di dalam segala hal, bukan hal-hal tertentu saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika dengan mengirimkan muridnya yang bernama Timotius untuk bersegera menghampiri orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika untuk menyampaikan bahwasanya situasi, kondisi, keadaan seperti apapun, aku mau engkau tetap mengucap syukur. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam segala hal, kamu sekalian harus mengucap syukur.
Kamu sekalian harus mengucap syukur, baik dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Kamu sekalian harus mengucap syukur. Inilah kerinduanku, supaya kalian semua bersegera mendengar apa yang ingin kukatakan. Karena keadaan-keadaan yang ada bisa membuat engkau sekalian, hei jemaat yang ada di kota Tesalonika, undur dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu aku mengutus muridku Timotius menyampaikan suratku ini, sehingga kamu tetap menaikkan satu rasa syukur, menaikkan satu terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa demikian? Karena mengucap syukur adalah kunci seseorang minat untuk beribadah atau tidak, menyukai untuk beribadah atau tidak. Karena kalau seseorang tidak dilandasi dengan ucapan syukur, maka ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang terpaksa, ibadah yang hanya kebiasaan seremonial saja, dan kurang membawa dampak positif bagi dalam kehidupan pribadi seseorang itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan orang harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena dalam tulisannya yang lain kepada jemaat yang ada di kota Roma, pasal 8 ayat yang ke-28 bagian A, bahwasanya sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Mengucap syukur untuk sesuatu hal yang mengenakan adalah satu hal yang sangat mudah. Tetapi bagaimana halnya mengucap syukur dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk orang menaikkan satu rasa syukur? Itu adalah satu hal yang harus dipergumulkan oleh setiap orang yang mengikut Tuhan. Karena mengucap syukur adalah di dalam segala hal. Kalau seseorang telah bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi kondisi seperti apapun, maka yakin dan percaya seperti apa himbauan dari penulis kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dan yang ke-5. Seruan untuk beribadah kepada Tuhan, hai seluruh bumi. Maka hal itu akan terjadi. Maka hal itu akan dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi kondisi seperti apapun, mengucap syukurlah. Karena mengucap syukur adalah modal dasar seseorang bisa menunjukkan satu rasa bakti dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian pada bagian yang berikutnya disebutkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 adalah tidak hanya dalam segala hal, tetapi disebutkan ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini disampaikan sebagai satu perintah? Tuhan mau bahwa mengucap syukur adalah sebagai gaya hidup orang yang percaya. Mengucap syukur menjadi satu perintah karena Tuhan mau. Ini menjadi gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Gaya hidup yang mewarnai, yang memberikan satu arah bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan adalah selalu bersyukur. Mazmur 106 ayat yang pertama di sana disebutkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan begitu baik.
bagaimanapun wujud kebaikan diterjemahkan dalam kehidupan seseorang, tetap orang mengatakan Tuhan baik. Dalam Mazmur yang 50 ayat yang ke-23 di sana disebutkan juga orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang menghargai segala berkat dan pimpinan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, mampu untuk mengucap syukur, maka seseorang itu akan mampu menelaah bagaimana cara kerja pimpinan dan penyertaan Tuhan. Orang tidak hanya bersuka-suka atas apa yang diterima, apa yang didapatkan dari apa yang dipergumulkan, tidak. Tetapi apapun yang mereka alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang, dan seseorang mampu memahami bahwa Tuhan baik. Aku menghargai-Mu ya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Perbanyak mengucap syukur. Karena di balik pengucapan syukur, di mana kita boleh memahami bagaimana cara kerja Tuhan memimpin, menolong, mengarahkan setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Beribadah kepada Tuhan, kuncinya, modalnya adalah rasa syukur kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, kalau rasa syukur selalu dimunculkan dan menjadi gaya hidup orang yang percaya, peribadahan akan selalu terbangun, peribadahan akan selalu muncul dalam kehidupan seseorang, ataupun dalam keluarga, ataupun dalam kelompok yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Hosana bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Saat ini kami datang kepadamu. Apa yang menjadi beban pergumulan setiap anak-anakmu, dimanapun mereka berada. Mungkin ada banyak faktor yang membuat mereka menjauhkan diri dari sikap ibadah. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah hikmat-Mu nyata atas mereka. Biarkanlah ya Tuhan, pernaungan kasih-Mu nyata atas mereka. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami sungguh memohon belas kasih-Mu, hikmat-Mu kiranya nyata atas setiap kami sekalian, sehingga kami boleh memahami bagaimana cara kerja Tuhan menolong memimpin kami umat tebusan-Mu. Terpujilah namamu. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong pemerintah dalam mengatasi virus COVID-19. Tuhan, Engkau menolong. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi. Tuhan, Engkau menolong setiap rekan-rekan kami yang mengalami bencana. Dan biarkanlah kegerakan-Mu juga boleh nyata atas setiap orang, setiap anak-anak-Mu. Boleh memberikan perhatian kepada orang-orang yang mengalami bencana. Terima kasih Tuhan.
Saat ini pun kami juga berdoa kepadamu untuk peristiwa yang ada di Sigi. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan satu penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Engkau memberikan kekuatan kepada keluarga besar yang ditinggalkan oleh karena kebengisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biarkanlah ya Tuhan, kami berdoa, tangan kasih-Mu merengkuh orang-orang yang berbuat jahat, sehingga mereka boleh mendapatkan satu penglihatan ilahi, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, secara pribadi lepas pribadi. Pemerintah, aparat yang ada boleh bergerak, bekerja dengan cepat, mengatasi permasalahan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami kepadamu pada saat ini. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Kami mohon segala berkat campur tangan-Mu nyata atas kami Tuhan. Seminggu yang akan kami lalui Tuhan, kami mohon segala berkat campur tangan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, berkat kesehatan, berkat keharmonisan hubungan rumah tangga, sosial masyarakat, dan bahkan berkat perekonomian Tuhan nyatakan curahkan atas setiap anak-anak-Mu yang menggumulkannya kepadanya. Terpujilah nama-Mu. Kami pohon pinta semuanya itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga dinyatakan atas kita sekalian lewat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan semangat senantiasa mengucap syukur.